Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 12, Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita semua bersyukur kepadanya. Perintah ini bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan syukur kita atau ungkapan rasa syukur dari manusia. Tidak. Tanpa ada rasa syukur dari satu manusia pun, Allah Subhanahu wa taala tetaplah yang maha kaya, tetaplah yang maha terpuji, dan tetap berkuasa atas semua alam ini. Kenapa kita perlu bersyukur? Perintah syukur itu sesungguhnya untuk kepentingan dan kebaikan manusia sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala berjanji, bagi barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang ia berikan, maka nikmat tersebut akan ia tambah bagi hambanya tersebut. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat tersebut, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat ini kita juga dapat mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kasih Sayang. Kenapa? Karena setiap makhluk yang ada di muka bumi ini diberikannya rezekinya masing-masing. Walaupun makhluk tersebut tidak berbuat taat sekalipun. Allah tidak mengatakan di dalam ayat tadi bahwasanya akan memutus nikmat bagi siapa saja yang tidak taat, bagi siapa saja yang tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Namun Allah SWT mengatakan akan memberikan adab yang sangat pedih. Oleh karena itu, beruntung bagi orang yang mau berbuat ketaatan dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada hamba tersebut. Baik berupa tambahan rezeki, kesehatan, keberkahan, dan lain-lain, serta menambah pahala baginya. Dalam bersyukur terdapat berbagai cara. Di antaranya adalah misalnya dalam mengungkapkan secara lisan, seperti alhamdulillah. Ini adalah hal minimal yang harus kita lakukan. Aktivitas lain yaitu seperti berkata yang baik-baik. Karena kenapa? Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dan mereka akan selalu berhati-hati dan berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti hatinya. Cara yang lain untuk bersyukur misalnya dengan hati. Jadi aktivitas hati yang terkait dengan syukur itu bisa diwujudkan dengan perasaan senang, ikhlas, rela dengan apa yang telah ada di dalam hidup kita ini, yang apa Allah SWT berikan kepada kita. Orang-orang yang bersyukur tentu akan lebih mudah mencapai bahagia dalam hidupnya, karena mereka selalu bersyukur, selalu merasa nyaman dengan apa yang mereka dapatkan, terlepas apakah mereka itu orang yang sukses atau belum sukses. Karena syukur tidak mensyaratkan kesuksesan di dalam hidup ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluk hidup, terutama manusia, yang tidak akan pernah manusia bisa menghitung jumlah dari kenikmatan tersebut. Berikutnya, dalam aktivitas fisik kita juga bisa menyatakan perasaan syukur kita, seperti misalnya berbagi rezeki,
atau ilmu pengetahuan, atau bahkan berbagi sekedar kegembiraan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.